Alhamdulillah wahdah wa nasara abdah wa azazillahu wa azamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Saudaraku sekalian yang masyhur masjid Imam Ma'ruf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati dan muliakan pengurus DKM, kemudian para orang tua kami, para sepuh, para guru, para asatizah. Insya Allah semua yang hadir pada kesempatan hari ini, pagi ini mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa memanfaatkan umur, memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan bekal, bekal untuk kita bawa nanti pulang, pulang yang tidak akan balik lagi, pulang yang belum tentu kita istirahat. Ketika Imam Qayyim al-Jauziyah ditanya oleh muridnya, wahai guru, kapan waktunya kita istirahat? Ternyata mati itu belum istirahat. Atau di alam barzakh itu pun belum istirahat. Apalagi di padang mahsyar, boro-boro istirahat. Yang ada orang panik, orang sesuai dengan kadar amalnya sama. Jadi kapan waktunya kita istirahat? Kata Imam Qayyim al-Jauziyah, ketika langkah kaki pertama kita sudah ada di surga. Jadi ketika kita masih hidup di dunia ini belum istirahat. Kita berjibaku, katakanlah kita berakit-rakit ke hulu, kita bersusah payah, bahkan boleh jadi kita menderita dulu. Itu belum istirahat. Mati pun belum istirahat, di dalam kubur pun belum istirahat, di dalam barzakh belum istirahat, di padang mahsyar belum istirahat. Istirahatnya nanti ketika langkah kaki pertama sudah ada di surga. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga. Amin. Dan sejatinya orang beriman itu bukan tinggal di dunia. Di dunia ini tempat meninggal. Tempat tinggal kita sejatinya adalah di surga. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, ketika Imam Ghazali juga ditanya oleh muridnya, wahai guru, kenapa sih kita masih hidup? Bapak Ibu kalau ditanya kenapa ente masih hidup, pasti jawaban kita sesuatu yang sifatnya materialistis. Gua masih hidup kan gua masih makan, gua masih bisa minum, gua masih bisa tidur. Jadi sesuatu yang sifatnya materialistis. Rata-rata begitu cara berpikir kita. Tapi apa jawaban Imam Ghazali? Alhamdulillah kita ini masih hidup. Kenapa? Karena semestinya kita sadar betapa banyak dosa-dosa kita. Apakah dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada sesama manusia. Nah, ketika kita sadar bahwa kita punya banyak dosa, disitulah kita minta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Banyak istighfar, banyak zikir, banyak beramal soleh. Itulah alasan kenapa kita masih hidup. Bapak Ibu, itu alasan kita kenapa kita masih hidup. Sadar kita banyaknya dosa kita,
Ya, kemudian ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk banyak istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dosa kita kepada sesama manusia, datangi. Ya, orang-orang yang pernah kita zalimi, datangi, minta maaf kita kepadanya. Kalau ada haknya yang kita ambil, balikin. Ya, baru selesai urusan dengan manusia. Dan Allah nggak akan ampuni dosa kita kalau urusan dengan manusia belum selesai. Ya, ingat bagaimana Rasulullah ketika saat-saat menjelang wafatnya beliau dalam kondisi sakit yang payah. Ya, beliau kumpulkan para sahabat. Ya, saat itu beliau katakan, kalau ada di antara kalian yang pernah aku zolimi, saat sekaranglah kalian tuntut. Ya, padahal Rasulullah sedang sakit. Ya, apa istilahnya, dipapah katakan dalam kondisi seperti itu. Ya, tapi beliau meminta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, para sahabatnya, sebelum beliau wafat, minta untuk dibalas. Kalau beliau pernah berbuat soleh. Ya, ada sahabat saya ya Rasulullah. Ya, majulah sahabat. Pernah suatu ketika engkau hendak menaiki kuda, tongkatmu itu mengenai badan saya, Rasulullah. Saya mau balas, saya mau tuntut balas. Wah, para sahabat udah, wah ini kurang ajar nih orang. Rasulullah dalam kondisi begitu saja dia mau tuntut balas. Ya, Rasulullah perintahkan sahabat, ambilkan tongkat di rumah. Ya, ambil tongkatnya, diberikan kepada Rasulullah. Ini sahabat bilang lagi, ya Rasulullah, waktu itu saya sedang telanjang dada, saya nggak pakai baju. Tambah lagi para sahabat. Ya. Artinya sahabat ini meminta Rasulullah untuk membuka bajunya. Ya. Sampai-sampai sahabat Umar, ya Rasulullah, biarlah saya yang menjadi tebusannya. Ya, sahabat-sahabat siap untuk menggantikan untuk dipukul atau digebuk dengan tongkat. Ya. Tapi apa yang terjadi, jamaah sekalian? Ya, sahabat ini namanya Ukasyah. Sahabat Ukasyah maju, dia pegang tongkat, ya boro-boro dia pukul Rasulullah. Yang ada yang peluk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana mungkin dia tuntut balas? Jadi dicakra Ukasyah supaya kulitnya itu bersentuhan dengan kulit Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah katakan, siapa yang kulitnya bersentuhan dengan kulitku maka haram neraka baginya. Justru sahabat Ukasyah mendapatkan jaminan privilege dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dari sini kita bisa belajar kalau Rasulullah saja urusan menzolimi orang lain beliau minta dikisos. Loh Rasulullah, urusan harta tersisa ada 17 dinar. Rasulullah pun ketika dalam kondisi sakit pingsan, sadar lagi, yang beliau tanyakan apa? Pada Ali, wahai Ali, sudahkah kau sedekahkan? Ya, tapi saya teman sekalian, akhlak seperti ini nggak banyak orang yang bisa mengamalkan. Ya. Dia meninggal dengan keadaan terbebas dari perbuatan zalim, yaitu terhadap manusia. Ya, termasuk juga jangan sampai ada hak yang tertangkap. Ini yang kita tidak bisa contoh yang berat rasanya ya manusia di zaman sekarang untuk mencontoh akhlak Rasulullah seperti ini. Ya artinya keinginan ada supaya kita mati dalam keadaan bersih. Ya, ada. Tetapi prakteknya, disinilah kita bahas.